Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika turun ayat Al-Quran dalam surat Al-An'am, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika itulah mereka lahum bagi mereka al-amnu keamanan, ketenangan, wahum muhtadun dan mereka mendapatkan hidayah. Ini dialog Nabi Ibrahim dengan umatnya yang memprotes kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan tauhid. Kata Nabi Ibrahim, kenapa aku harus takut? Justru kamu yang harus takut karena kamu musyrik. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bi sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Mana di antara dua kelompok ini yang harus merasa takut, yang harus merasa tenang, merasa nyaman? Jika kamu tahu. Maka ini Nabi Ibrahim mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Hanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, itulah mereka yang akan mendapatkan ketenangan paripurna, ketentraman sempurna. Wahum muhtadun, dan itulah mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika turun ayat ini, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang sedikit mengeluh, ayyuna lam yadlim nafsah. Memangnya siapa di antara kita yang tidak zolim kepada dirinya sendiri? Zolim itu kan dosa kecil sampai dosa gede. Memang siapa manusia yang bebas dari dosa? Damual ayat, dalain malaikat. Semua manusia pasti mengalami atau tidak bisa terlepas dari dosa. Maka kemudian Allah menurunkan ayat, dan Nabi SAW dalam riwayat lain bersabda, laisa kama taquluna, bukan seperti yang kamu sangka demikian. Alam tasma'u ila qauli Luqman, tidakkah kamu mendengar pernyataan Luqman yang dalam surat Luqman, ya, seorang tokoh yang soleh, yang terkenal di bangsa Arab, yang Al-Quran menegaskan bahwa Luqman ini termasuk yang hanif, ya. Di bulan Maulid kemarin saya beberapa edisi nulis tentang agama Hanif. Orang Arab jahiliyah
tapi mereka sudah bertauhid. Ya, banyak. Nah, diantaranya adalah Luqman ini. Tokoh yang terkenal, soleh, bijak. Allah menegaskan dalam surat Luqman bahwa Luqman itu bertauhid, anti musyrik, dan dia sudah mengajarkan ke anak-anaknya. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi yang dimaksud dengan ayat orang yang beriman dan tidak mencampurkannya dengan kezaliman adalah orang yang beriman dan tidak mencampurkannya dengan syirik, dengan musyrik, ya. Di sini terlihat bahwa memahami Al-Quran itu harus secara utuh, tidak bisa sepotong-sepotong. Maka dari itu dalam kurikulum pendidikan Islam, hafal Quran 30 juz itu wajibnya. Keun we da urang mah bukan sarjana Islam Bapak jeung Ibu mah. Secara kurikulum harus, kalau memang lulusannya harus memahami, menguasai Al-Quran. Karena bagaimana mungkin dia faham Al-Quran kalau ayat-ayatnya banyak tidak hafal atau lupa, ya. Minimalnya pernah mengkaji Al-Quran 30 juz, minimalnya. Bagusnya ya dengan hafal, karena Quran bukan untuk pelajaran saja tapi juga untuk zikir. Piraku zikir tara dibaca nya Bapak wirid bada salat geus apal ge subhanallah baca we. Teu ada geus apal teu kudu. Saya udah yakin, alhamdulillah, saya sudah yakin Allahu Akbarnya anggur dibaca gitu. Karena Quran itu zikir, ya, jadi harus dihafal, harus dibaca. Ayat-ayat Al-Quran itu saling mengisi. Tidak bisa kita memahami satu ayat tanpa ayat yang lain. Yang kedua, hadis ini mengajarkan bahwa memahami Quran itu harus dengan hadis. Maka ulama-ulama Al-Quran otomatis ulama hadis. Contoh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Kalau dapat gelar Al-Hafidh itu ulama hadis, tapi beliau terkenalnya justru di tafsir. Padahal kitab hadisnya wah panjang tuh, di Pajagalan aya Jami'ul Masanid was Sunan, pangpanjangna sama dengan Musnad Ahmad. Kumpulan musnad-musnad, sunan-sunan yang berceceran, yang kita juga sering temukan di Bulughul Maram, ya. Nama-nama rawi yang asing tak aya dina Musnad Ibnu Katsir, ya. Tuh kenapa? Karena kita nggak mungkin memahami Quran kalau tidak memahami bagaimana penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ai di urang mah aneh di UIN nya mal beja-beja da geus terang-terangan UIN na oge. Diajar jurusan tafsir, naon diajarkeun hermeneutika, filsafat baratnya heula lieur. Kuduna mahasiswa tafsir teh senang ngapalkeun Quran, nya senang mengkaji hadis. Baru kemarin saya masuk di kelas ilmu tafsir IAI, namanya IAI Persis Ciganitri, udah jadi institut, udah naik statusnya menuju Universitas Islam. Saya pertemuan pertama, kamu semester 2 jurusan tafsir. Jurusan tafsir itu harus paham Quran, paham hadis, otomatis kudu bisa bahasa Arab.
Kalau kamu nggak bisa bahasa Arab baik aja di era-era ayeuna ngarah era teh ayeuna. Targetnya S3 kamu beres bahasa Arab, dan belajar bahasa Arab itu nggak susah saya bilang. 1 tahun juga beres asal diperek-perek. Ya. Nyasar rajin, beres udah THS. Ya. Yang susah itu niatna, cana naon geus boga hate dina niat, nya niat dina hate hese nya hese atuh. Moal mungkin bisa. Ya siga bapak jeung ibunya kunaon teu bisa bahasa Arab, ada hese. Pang-pang nama enggak ada yang mengajar kalau bapak mah. Dan saya bilang ke Mas Yud, teh anu ngajar mah loba online ge loba, di IG loba, di YouTube banyak ya. Bahasa Arab praktis banyak, di Facebook iklannya ngiluan itu. Murah dibanding harus belajar langsung. Yang gratisan ada itu banyak. Kemudian yang ketiga, ini menunjukkan makna ayat itu umum, tapi harus ditaksis kalau ada pengkhususnya. Ya, jangan dipahami umum. Zulmin dalam ayat ini sahabat memahami umum, memang begitu standarnya, semua dosa. Tapi kemudian ada pengkhususnya, sehingga harus dipahami yang dimaksud ayat ini orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan syirik. Pertanyaan berikutnya adalah, mungkin tidak iman dan syirik bersatu? Mungkin, makanya Allah menyebutkan orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan syirik. Berarti ayat beriman tapi mencampurkannya dengan syirik. Pertanyaannya, syirik ini syirik apa? Kalau syirik ini syirik yang sampai kafir, mustahil. Dan itu memang yang utama. Kita sebagai orang beriman gak boleh mencampurkan dengan syirik yang kafir. Namun syirik kafir teh, hari ini sholat subuh, nanti siang ikut ke gereja HKBP, murtad begitu mah, batal imannya. Tapi yang dimaksud oleh Allah, ada juga ini orang beriman tapi bercampur dengan syirik naon, tentu syirik yang tidak sampai kafir. Itu yang pantas diwaspadai. Kalau syirik yang kafir mah mustahil atau kafir teh ya. Kalau orang mencampurkan iman dengan syirik anu kafir ya, kafir teh ya murtad. Masa subuh ini ibadah di masjid At-Tawakal, engke beurang ngilu ka HKBP, ibadah di gereja, kafir. Syirik di sini syirik amali. Apa saja syirik amali teh? Riya-nya. Naon ciri riya teh? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Orang yang begini gak pernah akan merasa bahagia, karena kesananya dia wayam naunal maun. Al maun itu puncaknya merek, memberi. Yang paling rendahnya al maun itu memberi pinjaman. Boro-boro mere nginjem wae henteu pedit anu kieu teh. Padahal kata Al-Qur'an, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang bahagia itu yang terhindar dari pelit dalam hatinya. Kalau kita masih pelit berarti loba kasieun. Orang yang bahagia itu sudah enggak terkungkung lagi dengan uang, dengan harta. Ada yang minta sok kasih, siga Nabi. Kayak orang butuh kumaha cek Nabi, babari tinggal nginjem gitu. Mun nyawa tinggal sabar tinggal ngadoa pasti diijabah toh naon esena. Karena kita kurang bahagia, wah cuntong lebar, siun, nggak mungkin bahagia.
Kecam meniri kalau orang kumaha tuh geus sieun nya urang kumaha teu yakin tinggal ngadoa tinggal sabar kecam butuh eueuh kumaha teu yakin tinggal ngagantung ka Gusti Allah. Nabi saja meninggal menggadaikan baju besinya ka orang Yahudi di dalam ka orang Islam mau dayak dibayar. Nabi kan tangannya enggak di bawah. Ayo urang mah mumpang-mumpang. Nu miskin oge cenah Pak Haji bager terus we datang ya, ka Pak Haji teh apal bager. Mana mungkin bahagia kalau dia bersandar ke Pak Haji musyrik tan gitu teh. Bersandar ka Bu Haji musyrik, bersandar maka Gusti Allah. Mana mungkin bahagia kalau dia tangannya tidak di atas, kieu atuh. Gelisah hidupnya karena selalu mengandalkan orang lain. Iya mantakna kudu bersih tina ria. Ria kan syirik. Ya. Syirik mahabbah tak kamari bentrok persib jeung salat maghrib. Mana mungkin ada ketentraman dalam sholat. Dina sholat nu inget Persib. Kudu nate keur laju Persib bergetar. Aduh, ieu dek sholat. Ieu mah tibalik keur sholat bergetar hati. Bergetar hatina ku Persib gelisah gitu mah. Syirik nu kitu teh, syirik mahabbah. Syirik taat. Polisi gelisah nurut ka Perdi Sambo nya taat ka Allah. Coba kalau dia taat kepada Allah, titah ku si Perdi Sambo moal dipecat bae. Babari namanya provos ya tinggal lapor. Hese cenah lapor ge bae tinggal keluar. Udah di luar kan bebas. Ya bersuara, wah bebas, nama dilindungi ku undang-undang naon esena. Udah bersuara kan nanti jadi terkenal banyak yang ngundang si Norman wae nya gara-gara dangdut. Loba nu ngundang. Bisa nulis buku, bisa diwawancara, bisa bikin video YouTube, bisa diundang ku Refli Harun. Babari nama sumber rezeki. Udah begitu bisa dijadikan modal dah usaha, ya. Dan jadi banyak polisi yang takut, jadi banyak polisi yang berani, karena dia juga berani. Itu sih tenang, taat kepada Allah. Ieu mah da syirik nu kataatan ka Perdi Sambo. Satu cenah udah gelisah tapi udah takut. Mane masih aman aja ngabandungan eta sidang. Isuknya ponisna teh kabeh. Sia mah tuh da ngadon sieun ka Perdi Sambo na jaro teh. Gara-garana tuh jadi rugi. Ini PR buat kita bahwa artinya ada orang beriman yang bercampur dengan syirik, tapi tentu syiriknya syirik amali, ya syirik akidah atau kafir teh lain orang beriman. Dan ini dikuatkan oleh ayat Al-Qur'an di dalam surat Yusuf. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Halaman terakhir di surat Yusuf. Mereka kebanyakan tidak beriman kepada Allah kecuali sambil wawunya wawul hal, sambil musyrik. Itu celakanya orang-orang yang mencampurkan keimanannya dengan syirik. Maka dari itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Bukhari menyandingkannya dengan hadis tentang munafik. Ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ko Prof Atib itu diganti ayatul politisi salasun. Ciri-ciri politisi teh cenah tilu. Kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, kalau diamanahi khianat, ya. Kata Ustadz Iman yang sekarang ketua PW, dulu kan beliau pernah jadi anggota dewan. Jadi cenah
politisi itu kalau setengah janjinya terpenuhi itu sukses 100%. Karena politisi itu jualannya jualan janji. Lamun teu jualan janji dianggap tidak punya visi dan misi. Dianggap tidak punya program, tidak punya rencana masa depan. Jadi kapaksa kudu janji. Dan politisi pun tahu nggak mungkin semua janji ditepati. Ngan kapaksa kudu janji. Kalau setengahnya tercapai itu berarti sukses 100%. Sesana nggak apa-apa. Ayeuna pan geus loba nu jara ranji nya calon presiden, calon gubernur, semua kontestan kan dibarengkeun kan. Dan apabila diamanahi khianat. Hadis ini menurut Imam An-Nawawi sebagian ulama menilainya muskil, ngaco, aneh. Tapi kata Imam An-Nawawi pira ku nabi aneh. Anu aneh mah otak urang anu aneh gitu. Kenapa aneh? Karena 3 amal ini pasti ada di setiap mukmin. Mungkin seorang mukmin ngomong tidak bohong, bukan seorang mukmin tuh. Hampir setiap orang ayawe nyarita teh bohong. Ayawe janji tidak ditepati tapang nama eta. Sok janji pengajian jam sabaraha kita berangkat jam 9 pas jam 8 moal saya sekarang mau acara jam 9 nah cenah usah teh jam 8 lah angger jam 8 derna jam 8 jam 8 ke cenah jam semua jam 8 der bae teu datang. Jadi kita janji jam 9. Saya alhamdulillah di situ Aksan sudah terbangun kultur itu, ya. Misalnya jam 8 der ngaji der beresna kitu, lamun dina pelajar jam 6 sampai jam 7 beres. Mau amal di leuwihan. Ieu mah mimitina ngaret beresna ngaret. Kan gelisah jamaah, saya jam 7 beres. Nanti jam 7 saya mau kemana lagi? Jam 7 can beres. Kadang saya juga begini, aduh kurang teh suwe itu jam sabaraha beres. Gimana ini janji? Berangkat mau ke Cianjur jam 8, bener jam 8 moal. Kereta terlambat itu biasa cenanya cek Iwan Pales. Tapi kereta baheula kereta ieu nama moal cenah. Wa idza tumina khana dan kalau diamanahi khianat. Kita diamanahi sebagai bapak, benar geus amanah. Ibu diamanahi sebagai ibu, benar geus amanah. Kan berat kadinya. Atau di sini di DKM bapak-bapak dapat amanah ketua DKM, sekretaris, bendahara, bidang pendidikan, bidang kemakmuran, bener geus gawe, bidang sosial, bidang zakat mah make komo. Nah, dateng ngumpul-ngumpul zakat di masjid kajaba, zakat fitrah unggul, mata kudu diganti divisi zakat fitrah we sekalian. Tong divisi zakat unggul. Buktinya nggak ada zakat hidup di masjid. Ya. Divisi sosial buktinya kita susah. Dek menyejahterakan sosial jangankan masyarakat umum. Staf DKM nawae ge can umroh acan, kendah haji melila teh. Can umroh acan. Belum punya rumah, ya. Di kontraktor we seumur-umur. Ini berarti kita nggak amanah. Padahal Nabi SAW itu semua yang bekerja di beliau mengurus masjidnya harus punya rumah, harus punya kendaraan, bisa rumah tangga tahap awal, berikutnya punya perabot rumah, berikutnya punya kendaraan bertahap. Sudah kita bahas 2 bulan yang lalu. Ya. Ini berarti kita belum amanah. Sama
Saya misalkan jadi mudir, saya misalkan jadi ketua, can amanah. Belum 100% menunaikan amanah sebagaimana harusnya. Tawelah sederhana nama. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bikin program nya di DKM program kabeh terlaksana moal. Nah ini muskilnya, apakah berarti kita semua ini munafik? Padahal munafik itu fid darkil asfali minan nar walang tajida lahum nasira. Di nerakanya juga di kerak yang paling bawah. Leheng kafir biasa. Kafir biasa mah rada luhur. Moal dihandap teuing. Kenapa? Karena kafir biasa mah gentle, dia kafir. Moal loba sandiwara, moal loba drama bahwa dia pencitraan dia muslim. Ayo orang makan pencitraanna muslim, mukmin. Ai si horeng munafik panganapna di neraka walang tajida lahum nasira, dan tidak akan ada yang bisa menolong. Kata Imam An-Nawawi, anu muskil mah otak urangna. Jangan begitu memahaminya. Memahaminya yang pertama kembali ke dalil umum yang sudah kita bahas dari awal. Munafik di sini munafik amali. Jadi kalau kita punya amal-amal yang begini, ini kita ada sifat karakter munafik. Tapi bukan berarti munafik yang sampai kafir, sampai kekal di neraka, sampai di bawah, paling bawah di nerakanya, bukan itu. Kita berarti seperti orang munafik. Kalau seperti orang munafik, man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Tasabbuh teh tong kanu ulang tahun wae jeung kanu Natal, kanu muludan. Tasabuh itu juga termasuk di sini. Kalau kita sama dengan munafik, berarti kita bagian dari munafik. Dan kita sudah sering bahas maksud bagian dari mereka itu bukan mereka, cuma ada kemiripan. Miripnya di mana? Mirip karena neraka heula gitu. Bedanya kalau orang munafik asli mah tuluy di neraka, kalau kita mah ada peluang pindah ke surga. Tong kita tuh batur. Atau berarti kita semua akan masuk neraka. Nah, di sini pentingnya istighfar. Di sini pentingnya sabar. Sabar terkena musibah, sabar susah, itu akan jadi kifarat. Tapi kalau kita menang musibah teh gelisah, dipitnah teh nyeri hati, tuluy nepikeun ka gering, berarti teh sabar. Itu bukan kifarat tapi siksa di dunia. Ini pentingnya sabar. Difitnah, dizolimi, boleh kita melawan, tapi hati tetap bergantung kepada Allah. Kena musibah, dompet leungit, naudzubillah min dzalik, barang hilang, apapun, kena musibah gempa, sabar. Kerengurangan dosa, kerengurangan siksa. Yang kedua, perbanyak istighfar. Yang ketiga, perbanyak amal solih agar fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jangan man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Agar yang berat itu timbangan amal solih kita. Kalau timbangan amal solih kita berat, ini yang kecil banyak, mal mungkin tina 20 program DKM 18 teka laksanakeun ban. Matake bapak nyen program tong loba teuing. Narah teu munafik ya. Jadi kan paling sedikit yang tidak terlaksana. Nah, yang sedikit-sedikit ini nanti tertutup dengan amal-amal solih kita. Amal solih yang paling memberatkan itu, kata Nabi, husnul khuluq.
akhlak yang mulia, bagaimana kita baik kepada orang lain. Insyaallah ya, dosa-dosa yang ini akan tertutupi. Perbanyak amal baik, perbanyak istighfar, sabar di dalam ketika kita mendapatkan musibah. Termasuk hadis berikutnya, ada 4 hal kata Nabi, man kunna fihi kana munafiqun khalisan. Dia munafik asli. Tapi kalau ada sebagian khoslatun minan nifaq, berarti dia ada sebagian kemunafikan. Apa saja? Sama dengan yang tadi, tambah 1, wa idza khosoma fajaro. Kalau dia beda pendapat, dia lebay, berlebihan. Ibu teu kaop beda pendapat jeung ibu B menikah tepat tu nyatanya. Di DKM teh eta we eta 2 ibu eta nu tarapatu nyatanya teh. Di staf DKM teh Bapak A jeung Bapak B we nu katingali teu akur, da katingali teu sararea. Munafik nu kitu teh, munafik amali. Nah, gening di sini disebut munafik murni kalau ada 4 ini. Iya kan tadi disebutkan sebagian. Terus kan di hadisnya tidak ada maf'ul bih. Kalau tidak ada maf'ul bih berarti setiap kali bicara apapun gitu. Bohong. Ayo urang mah moal mungkin unggal ngomong bohongnya aya benerna. Berarti kita mah khoslatun minan nifaq. Ada sebagian kemunafikan, tinggal kurang dibersihan, diminimalisir, dan diperbanyak amal sholih agar ini katutup. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ini kan wa idza wa'ada akhlafa, janji-janji naon enggak disebutkan dalam usul fikih. Hazmul ma'mul yufidul umum. Kalau dibuang maf'ul bihnya berarti umum. Janji apapun unggal berjanji wadul. Politisi kan ayam ditepatina ya, najan 10%, 20%. Ieu mau unggal janjieun naon lagi? Wadul. Itu orang munafik yang ada di dalam Al-Qur'an. Ngaku iman wa mahum bimu'minin. Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kamu dikusir, kami akan membantu. Geus diusir Yahudi cara ricing. Kalau diwajibkan perang, kami akan perang. Udah diwajibkan perang, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu orang munafik. Makanya ketika mereka datang, kami juga iman. Allah, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Karena Islam maneh can iman. Karena belum sampai jihad. Jadi enggak pernah ditepati. Sekian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Seperti biasa karena jam 6 saya ada kajian di pesantren. Bangga bila aya pertarosan. Gimana mesah genap jadi? Aya Bu Haji, biasa aya ti Bu Haji, teh aya teh hadir Bu Hajina. Hatur nuhun kana perhatosana mugi-mugi manfaat kanggo urang sadayana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.